Raja Pedang, Jilid 3, Episode 6, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Tua Tin Siong mengeluh dalam hatinya, celaka, pikirnya. Kali ini aku dan Sumoi menghadapi bencana. Hal ini masih belum hebat, celakanya, anaknya pun menghadapi bencana yang hebat pula. Siapa akan melindunginya? Berpikir sampai di sini dia mencoba untuk menggunakan daya lain. Tiba-tiba ia berseru keras. Bukankah Cui tuan-tuan sekalian ini anggota-anggota Pek Lian Pai? Ketahuilah Xiaowei Tua Tin Siong dari Hoa San Pai tidak ada permusuhan dengan Pek Lian Pai, malah tadinya hendak menggabungkan diri. Akan tetapi tiga orang lawannya tertawa dan seorang di antara mereka berkata mengejek, anak murid Hoa San Pai mana ada harga masuk Pek Lian Pai. Kalau mau mengaku kalah barulah kami melepaskan dan boleh belajar lagi. Lihat kelak, kalau sudah pandai baru boleh masuk Pek Lian Pai. Tiga orang itu tertawa-tawa dan menyerang. Tua Tin Siong adalah seorang pendekar sejati, mana dia sudi menurut kehendak tiga orang lawannya itu. Pendirian seorang pendekar, lebih baik mati daripada bertekuk lutut menerima hinaan. Dengan gemas dia mempercepat gerakan-gerakan pedangnya sehingga lawan-lawannya terpaksa berlaku hati-hati dan mundur, lalu dia berkata, melihat sikap Cui, tak patut menjadi patriot-patriot yang anti penjajah bangsa Mongol. Tiga orang itu hanya tertawa lagi, dan si penculik yang sudah dilukai pundaknya berkata, jangan banyak cerewet tentang urusan perjuangan. Hoa San Sieng bernama besar, perlihatkan kebesaran itu. Hahaha, sekarang Tua Tin Siong betul-betul terdesak. Apalagi setelah mendengar Sumoinya berseru marah karena pedang kirinya terlepas dan terlempar, dia makin gelisah. Sumoinya kini hanya melawan dengan sebatang pedang, sedangkan dua orang lawannya itu makin mendesak sambil mengeluarkan ucapan-ucapan kotor. Memang Xian Hua terdesak hebat dan lebih lagi gadis ini merasa marah bukan main karena selain pedangnya yang kiri terlepas, juga dua orang pengeroyoknya itu menggodanya dengan kata-kata yang tidak sopan. Ia berlaku nekat dan mati-matian dan hal ini mendatangkan celaka baginya. Karena terlalu bernafsu menyerang, ia menjadi lengah dan pada suatu saat, lutut kanannya kena ditendang seorang lawan. Xian Hua menjerit dan roboh terduduk, namun ia masih memutar-mutar pedangnya sambil duduk bersimpuh sehingga dua orang lawannya tidak mampu mendekatinya. Tua Tin Siong yang kaget mendengar jerit Sumoinya, juga menjadi lengah dan sebuah babatan golok ke arah pinggangnya hampir saja membuat tubuhnya putus menjadi dua. Baiknya dia telah mengelak dan meloncat sehingga hanya paha kirinya saja yang terluka, cukup parah namun tidak cukup untuk merobohkannya. Betapapun juga, keadaan Tua Tin Siong dan Liem Xian Hua sudah amat terancam dan sewaktu-waktu dapat dipastikan bahwa mereka tentu akan menjadi korban keganasan musuh-musuh mereka ini. Pada saat itu terdengar orang tertawa dan bernyanyi-nyanyi. Ha, 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 ho, ho, orang itu tertawa-tawa ketika tiba di dekat tempat pertempuran, ada anjing-anjing berebut tulang. Anjing-anjing penjilat Mongol mengeroyok, hehehe, aku tak dapat tinggal diam saja. Hei, biarkan aku ikut main-main, wah, gembira benar nih. Muncullah seorang laki-laki tinggi besar yang pakaiannya tidak karuan, berkembang-kembang seperti pakaian wanita dengan potongan pakaian bocah. Sikapnya juga seperti seorang anak kecil padahal wajahnya menunjukkan bahwa usianya tentu 40-an. Koai Atong, memang tokoh yang sudah kita kenal inilah yang muncul. Dengan anak panah di tangannya dia menyerbu pertempuran. Pertama-tama dia menyerbu dua orang yang mengeroyok Xian Hua. Begitu anak panah di tangannya ditangkis dua golok orang yang mencoba untuk membabat patah pedang Xian Hua, dua orang itu mengeluarkan seruan kaget karena hampir saja golok mereka terlepas. Heh, 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 terimalah pukulanku, kau dua hidung kerbau. Tangan kirinya lalu diputar-putar secara aneh dan mendorong ke depan. Dua orang itu merasa ada angin menyambar yang berbau seperti daun. Yang berbau seperti daun busuk. Mereka adalah orang-orang yang sudah banyak pengalaman, maka cepat mereka menghindar, namun tetap saja angina pukulan orang aneh itu membuat mereka terhuyung ke belakang sampai 4-5 langkah. Akan tetapi Koai Atong tidak mendesak terus. Melihat dua orang lawannya itu mundur-mundur ketakutan, sambil bernyanyi-nyanyi dia melangkah lebar menghampiri medan pertempuran Tua Tin Siong. Juga di sini dia memutar anak panahnya, beberapa kali menangkis golok tiga orang itu, lalu tangan kirinya mendorong-dorong dan robohlah seorang di antara mereka, yaitu si penculik tadi. Yang dua terhuyung-huyung ke belakang dengan muka pucat karena merasa isi perut hendak muntah keluar.
Melihat gelagat buruk, 4 orang itu lalu menceplak kuda dan kabur dari situ sambil membawa tubuh si penculik yang pingsan dengan mata mendelik dan muka kehijauan. Terdengar suara mereka dari jauh, "Koai Atong! Koai Atong!" Kwa Tin Siong menarik napas lega. Luka di pahanya tidak dipedulikannya. Ia terlampau tegang mendengar nama Koai Atong tadi. Nama ini sudah tentu saja pernah didengarnya sebagai nama seorang di antara iblis dunia persilatan. Ia segera menjuru dengan hormat kepada orang aneh itu dan berkata, "Nama besar, Koai, Eng Hiong, sudah lama Xiao Wei mendengarnya. Hari ini Eng Hiong menolong nyawa Xiao Wei berdua dengan Sumoy dan anakku, sungguh budi besar sekali." Kwa Tin Siong tidak berani menyebut orang itu Koai Atong yang berarti anak setan, maka diubahnya menjadi Koai Eng Hiong orang gagah Koai. Akan tetapi Koai Atong yang diberi hormat itu longang-longong, memandang ke kanan kiri dan berbalik dia bertanya. Kau ini bicara kepada siapa?" Kwa Tin Siong melengak. "Kepadamu Koai Eng Hiong. Namaku Koai Atong, mana ada Eng Hiong segala, Eng Hiong itu apa sih? Sayang, main-main sedang ramai-ramainya, mereka pergi." "Licik benar. Dia apamu? Anakmu?" Ia menuding ke arah Xian Hua yang masih duduk bersimpuh dan sedang berusaha membetulkan sambungan lututnya yang kena tendang tadi.